Akhirnya ketika hujan deras banget, air hujan turun sampai berhari-hari, wes pohonnya rak kuat, gunungnya rak kuat, akhirnya tanah ini lengser, banjir bandang, campur lumpur, gelondongan air senang dhuwur kono mengenai rumah warga, mengenai rumah warga, jiro lu, mengenai rumah warga, yo, tangannya kayak apa nih? Oh, gitu kan kita kan langsung praktek ya mengenai rumah warga. Rumah itu pada hancur. Sementara yang menebang, yang menghancurkan, duduk manis di dalam ruang AC. Tersenyum-senyum. Bahagia. Melihat penderitaan rakyat. Astagfirullah. Itu bisa kita cerita dan kita sekalian praktek. Kalau ngajarin gitu, bisa kan berarti? Bisa ngomong semua kan? Oh, contohnya Kak Alka iso maju ngene. Ini pede percaya diri wis langsung tampil iki. Anaknya Pak Islam langsung tampil. Gitu kan. Ya itu, nah tadi pagi kalau itu dongeng. Kalau kan dongeng ngisi acara di Payu, Pakis. Sampai pernah diajak Pak Isma ke rumah yang pagi? Pernah. Dongeng di sana pagi, wes. Dan selesai tentang banjir juga tadi. Jadi kalau itu bercerita. Jadi kalau mau bikin cerita itu lihat sosmed, terus pelajari gimana masyarakat. Tapi kalau bikin cerita sendiri, nanti tak ajarin bikin cerita dengan teknik sebab akibat atau tiga babak. Nah, jadi ajarin Bu Riris mungkin sama Pak Islah. Kita ulas lagi ya teman-teman. Mic-nya. Ini kan pengen jadi pendongeng semua, nggih? Maksudnya nanti tanya boleh jadi YouTuber, main sepak bola tapi tetap bisa dong. Bisa. Dokter bisa. Dongeng kita tanya teman-teman. Ya kalau mau nyunat anak buahnya, nyunat bisa. sambil didongengi dulu ya, Pak. Dongengi dulu. Ngamuk tapi acting. Wah, kamu seperti itu, Pak. Berarti harus sekolahnya ya keluar dari kantor terus dijajak. Kayak Kak Alah dulu gitu juga ngamuk, betul ngamuk gitu. Berarti rata itu tak kayak gitu. Yang jajan bareng gitu, wah gitu saya dulu. Ini kayak Pak Islah. Oke, habis dongeng pagi terus sorenya di sini ya tentang kemanusiaan. Kita pelajari sedih banget. Oke, mulai dari sini. Sebutkan namanya, nama saya, bla saya dari kelas, cita-cita saya ingin jadi apa? Gunakan ekspresi yang paling bagus. Medok rapopo. Bagus sobat. Bagus. Medok rapopo. Inilah yang membedakan kita. Jadi jadi ngobrol itu jelas gitu ya. Intonasinya ya. Oke, mulai dari sini. Namanya siapa? Kelas berapa? Dari desa mana? Ayo. Namanya siapa? Yuk, nama saya berdiri. Berani berdiri kayak Kak Roh ini. Nah, kemarin Pak Islah itu latihan dulu berdiri. Halo teman-teman gitu ya. Terus dari mana Kak Queen? Dari desa mana? Dari Jawang. Terus pengen jadi apa sih? Dokter Eman. Lalu kita apresiasi tepuk tangan untuk teman-teman yang punya cita-cita seperti ini. Dokter Eman. Nek nggone acara iki mau gajah kengken. Nggih, gajah. Sakake sampean ku direwani. Karena dia bagian mengobati nanti. Jadi selanjutnya, ya, berani ya saya ya? Berani. Saya yakin sudah diajari terus-menerus oleh Bu Riris dan Pak Islah. Tapi ini kita follow up nih, kita follow up. Bu Riris yang berdongeng profesional ini. Ya, Pak Islah ini berdongeng profesional juga. Wes, selanjutnya yuk, yang keras. Halo teman-teman. Ya, oke. Nah, harus lukis. Ayo yang ini. Baca ini, enggak apa-apa. Malah saya. Kalah dari ini. Aduh. Ya, Bapak. Ya latihan pakai ini. Jadi, saya itu punya konsep
santri wani nyekel mic. Iki latihan mic. Jadi ini nih. Nih, Itu yang biru. wani nyekel mic. Santri wani nyekel mic. Santri ki wani nyekel mic. Maksudnya nyekel mic ora dicekel tok. Ngomong, isi tahlilan di rumah misal pidato atau ceramah atau jadi MC. Berani nggih? Coba namanya Mbak siapa? Nama Mbak Sapia. Halo teman-teman dulu. Halo, nama saya kelas 3A. langsung sebutkan saya Sapia kelas 3 dari ini cita-cita ini gitu ya ta? Tidak kalau tuntun ya sudah bisa semua ya? Ya. Yuk, coba. Namaku Safia, aku kelas 3A. Cita-citaku dokter. Rumahku kelas kejadian. Kita ganti. Namanya siapa tadi? Safia. Namaku Sapia. Lu kan ekspresi. Cita-citaku jadi dokter. Berani nggak kayak gitu? Ini bisa kan lepas itu ekspresi ya. Coba. Namaku, coba. Namaku, coba. Bisa jadi. Namaku, coba. Ya, jadi ada tepuk tangan. Berani nggak? Ayo. Yuk, halo teman-teman yang kuat lepas tuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, namaku Zara. Aku kelas 6 CMINU Baitul Mukminin. Rumahku ada di Desa Jatiwetan RT 1 RW 2. Aku bercita-cita menjadi guru. Ya kamu mau masalah kamu. Ya. Ayo banyak. Kadang malu karena sama di teman-temannya. Oh ini di teman-teman. Tapi kalau sama orang asing, macam asing. Iya. Karena kan juga pecahkan itu biar gak punya. betul. sosok. Kadang-kadang memang malu. Ayo berani. Halo teman-teman, namaku Karaya. Aku dari kelas 5A. Rumahku Demak, Tuhan ada 1 RW 1 Karangkayang Demak. Cita-citaku jadi dokter. Cepat, ayo cepat gitu. Pakai ekspresi cepat. Nama apa ada lakuin? Aku dari sini, cita-cita begini. Masuk ya. Yuk, cepat. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niken. Saya kelas 6 C. Yang unik. Nama saya Yurgoetan. Saya bercita-cita ingin menjadi polisi. Lanjut. Ayo, wanita unik. Yuk. Halo teman-teman. Lepas ya, lepas coba. Halo teman-teman, yuk. Nah, ini malu-malu anak putri coba sing lanang kok nak isin-isin. Tanya. Jadi apa? Jadi program teman-teman. Ayo lanjut. Yuk, kabeh wani nyekel mic cah, kabeh wani nyekel mic. Santri wani nyekel mic. Santri wani nyekel mic. Yo. Iya ya Mas. Alka, Usar. Ayo Alka ikut Bapak sebentar, Nak. Halo teman-teman. Ikut Bapak sebentar. Namaku Ais. Aku kelas 4B. Aku tinggal di Jatiwetan. Cita-citaku polwan. Loh, sama. Ayo ekspresi lagi. Ayo, Kak, ikut Lebih Bapak. lepas lagi. Lebih unik, bikin Ayo. sesuatu yang berbeda, tidak biasa. Yo. Guru Al-Habib, Alhamdulillah ya. Betul. Guru Riza pandai bercerita, pandai mendongeng, keren. Bu Dokter, korban juga dongeng. Betul. Yang ketiga, Pak. Yo. Halo teman-teman. Wah. Nama saya Mihira di Maimunah, bisa dipanggil Atibet. Cita saya menjadi guru alhamdulillah. Kelas 5 Baitul Mukminin. Rumah saya tidak saya bawa, alamat saya kita menjadi RT 2 RW 4. Perkenalkan, nama saya Masa. Saya kelas 4 C. Alamat rumah saya Beda Sejajar Ada
lepas lo ya. Ini masih anak perempuan lo tak kalem nih di sini. Saya bercita-cita menjadi guru. Ya, jadi guru. Ayo lanjut. Yang belum ayo. Halo, nama saya Kesandung. Ayo Mbak, ayo. Ayo, halo nama saya. Nama saya Kesandung. Yuk. Halo, nama saya Anita Zainal Novena Syakir. Bisa dipanggil Uci. Alamat saya di Karanganyar Demak, RT 1 RW 4. Saya sekolah di MINU Baitul Mukminin kelas 2A. Cita-cita kan jadi apa tadi Mbak? Cita-citaku menjadi korban hafidah. Polhaman Hafizoh itu baik tidak salah tangkap ya. Yo Mbak berdiri. Ya Kak berdiri. Ustazah berdiri. Nama saya Suratul Iman Siri Karanganyar. Ngajar apa ngomong? Ngajar apa ngomong? Ngajar. Dua-duanya. Cita-cita sudah terlaksana jadi guru. Oke, tepuk tangan untuk guru kita. Lanjut, go. Berdiri Kak, berdiri. Saya ngerok aku. Teman-teman. Lepas ekspresi ini dilepas gitu loh ya, dilepas. Yuk, monggo. 3, 2, 1. Ya ini adalah contoh orang action kecengisan. Pokoknya acting kecengisan ini guys. Kita pengen jadi apa Mbak? Bola. Oke lanjut. Kita doakan semua ya, terkabul ya, sudah doanya lanjut. Nama saya Yumna. Saya dari Karanganyar Demak. Cita-cita saya menjadi alhamdulillah. Menjadi alhamdulillah. Lanjut. Yo. Halo teman-teman, nama saya Asih. Saya kelas 3A. Alamat rumah saya udah Anwar dan 5. Cita-cita saya jadi korban. Yo, maninya komik ayo, lanjut. Perkenalkan nama saya Rumah saya Sonata. Pengen jadi apa Mbak? Cita-cita saya menjadi Dokter gigi. Ya. Dokter gigi. Lanjut. Dokter apa? Dokter Alvito, tepuk tangan. Dokter yang hafal Al-Quran bisa cerita ya, hebat ya. Lanjut. Aku kelas 5A. Alamat saya udah Anwar. Cita-cita saya menjadi guru agama. Tepuk tangan. Ini anak perempuan masih rontok lemes karena salah. Untuk biar di up Pak Islam sama Bu Lilis. Tak salah-salahan ini. Awas, gak kontrak untuk. Iya. Ya Mas. Lanjut. Dokter Alvito lagi. Pakai ini Mas, pakai ini. Kamu Kak, beneran mau sekarang? Sebentar. Halo. Waduh ae. Delay. Delay anjen. Halo. Malah punya. Nama aku Nama aku Mas Alka. Alka. Aku dari Pati. Rumahku Pati. Loh, kok mati? Pati. Aku jadi orang kudus sekarang tuh Bang. Tapi Hal itu asli kudus. sekarang aku jadi orang kudus. Sekarang tapi aku jadi orang kudus. Aku pengen jadi Aku pengen jadi Pengen jadi apa? pemain Ronaldo. pemain Ronaldo. Ini pemain Ronaldo. Ya Kak, wes Langsung gitu Kak? Iya. Dia sih. Mantul. Bapaknya sukanya Ronaldo, anti Messi.
Halo, halo. Anti Messi. Yang Iya, mendekat, Kak. biar yang lainnya diam. Kenapa kamu nggak dengarkan? Karena kamu udah nah, yang mendekat. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman, nama aku Aga, aku dari kelas 5A. Halo teman. Halo teman-teman, nama aku Aga, aku dari kelas 5A. Cita-citaku pilot. Alamatku udah atas. Ya semangat. Ayo semangat lagi. Semangat lagi. Ya semangat lagi. Oh santri wani komik. Santri wani nyekel komik. Halo teman-teman, Tangannya digerakkan. Ayo. Sarungnya rang mati Renoval. alamat saya kamu ulangin. Ya tepuk tangan. Ini suaranya hati kayak dapur gitu. Mau deh iki. Mantul. Bantu. Halo teman-teman, nama saya Zamzam. Saya kelas 6C, rumah saya Sunggingan. Cita-cita saya atlet PSG. Main PSG. PSG Paris Saint-Germain wes. Teman juara champion UCL. Ya lanjut Mas. Yo. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dagan. Rumahku Bentar. di Suminian, saya kelas 4. Cita-cita saya untuk saya sukses. Amin. Itu kakak adik karo itu kakak beradik. Kakak berarti ini. Nggih. Oh iya mirip-mirip. Ini Pak Prabowo, ini Pak Gibran. Yang pas ya. Sing ini loh, sing kakak adik. Yang itu loh. Oh, ini sama ini. Ya Allah, ini kakaknya, ini kakaknya. Ini loh kakaknya ya. Ini nggih. kakaknya, ini adiknya. Ya wes. Prabowo Prabroro. karo sapa iki? Karo Gus Bahari. Lanjut. Mantul Gus. Halo teman-teman, namaku Fatih. Alamatku Jetis Kapuan RT 2 RW 2. Cita-citaku menjadi pemain sepak bola. Semangat. Pemain sepak bola lulusan BU. BM ya, itu ini. Lanjut. Aku main, namaku Pawas. Saya kelas 4. Halo teman-teman. Api ya. Lanjut. Teman-teman, namaku Pawas. Saya dari kelas 4B. Nama saya Umar Kulon. Cita-cita saya atlet. Tapi jangan gini loh, Mas. Jangan gini loh. Atlet mandi. Cita-citanya. Atlet mandi. Atlet lari ya. Oh, tak kira atlet mandi. Atlet mandi. Halo teman-teman, nama saya Ubay. Alamat saya dari Undangan Batas RT 3 RW 3. Saya kelas 3. Cita-cita saya ingin menjadi atlet sepak bola. Wah. Semangat sekali lagi. Lanjut. Mantap Mas Yuda. Perkenalkan nama saya Budi lagi. Alamat saya Demak Gajah Tanjung RT 1 RT 4. Saya dari kelas 6C ingin begini. Cita-cita saya atlet sepak bola. Amin Allahumma. Amin. Supaya anda dalam pertengahan ini kumpul kabeh Allahumma. Oke. Di sini tuh sudah ada orang-orang hebat kayak Pak Islah, ada Bu Riris, ada Pak Islah, ada Bu Riris, guru-guru yang hebat. Pokoknya harus didengarkan aja guru-guru ini. Suruh ini praktek dilanjutin. Kemarin siapa yang sudah bikin dongeng dari Bu Riris? Ada yang sudah. Pakai ChatGPT sudah bikin video katanya. Kok tahu dari siapa Karo? Dikasih. Iya, ada cerita. Ya nanti itu di post aja. Apalagi Pak Islam ini punya Nanti videonya kalau tak post tak share linknya Iya, gitu. bisa mau FB Pro, terus ada berikutnya apa itu? Betul ingin juga. Oke.
Ini nanti teman-teman jamaah di mana? Di sini atau di sana lagi? Di sana. Ini sekali lagi teman-teman, Karo di sini untuk menyapa teman-teman ya, untuk memfollow up kemarin, nyambung kemarin itu. Di sini tuh ada orang hebat, saya tekankan, ada Bu Iris, ada Pak Islah, orang-orang pilihan loh, hebat-hebat beliau mau menemani kalian ya. Karo dulu juga jadi musyrif kok ya, kayak Pak Musyrif tuh yang jaga anak-anak pondok dulu. Ngajar dulu di daerah Salatiga, bangunin orang tidur pada molor, mau tak bangunkan. Jadi ada santri tidur, tak tanya dan tani-tani car, tak angkat apa itu dipannya, tempat tidur yang tingkat itu tingkat keuangan kita selalu karo fitnah sih rahasia nih Pak Islam. Dua mue, tiga mau wangi betul itu ditulis anak-anak. Sekarang anaknya dari lulusan Mesir. Terus saya harus malah kayak aku gitu. Nulis ya, dinulis ya. Jadi nulis, anaknya sekarang jadi ustad. Beliau itu lulusan Mesir sekarang. Ustad Pidi jadi jalannya. Ada dulu itu tak undang Naruto. Naruto, rambutnya kan jebrang dulu. Dulu pas Anawi MTS, SMP dulu ya, tak undang Naruto. Saya pengen kayak Isra, pengen belajar ini. Mulai menginspirasi. Jadi kalau dia itu tak tapi si Widi ini anak rajin, dibangunkan langsung setangi. Nah, saya teman-temannya tak angkat ini kayak gempa. Jadi sampai ditulis Mas Widi itu namanya. Sekarang beliau jadi ustaz. Ajar. Wah, keren. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi kalau di sini cuma menyapa teman-teman, ternyata teman-teman sudah hebat-hebat, udah praktek langsung. Cerita, bikin video, terus tanya-tanya ChatGPT. Dengan arahan, dengan bimbingan Bu Riris, Pak Islah itu sudah sangat keren. Tuh teman-teman ada yang ditanyakan? Tak ajarin bikin cerita. Cerita itu ada dua Perlu mencatat buten, perlu mencatat buten, Karo. Perlu mencatat. Tidak ada apa-apa, kita pikirin Enggak bawa ya. Sebab akibat. Apa kan? Sebab akibat. Banjir itu akibat apa sebab? Banjir itu akibat. Sebabnya apa banjir itu? Di sungai. Nah terus apa lagi? Ini itu hujan deras. Gundul digarui. Terus bikin cerita 3 babak itu pertama itu pengenalan tokoh, prolog. Misal ada seorang anak yang bernama Pardi dan Bambang. Itu ya, Pardi dan Bambang pulang dari sekolah atau pulang dari pramuka. Tiba-tiba oleh lagi di jalan ketemu orang nebang pohon. Dia ketahuan. Ini cerita, saya pakai teknik cerita bukan dongeng. Kalau dongeng panjang lagi nanti ada dialog ini. Nanti dibayang sendiri ya. Terus dikejar mereka, ada komedinya kan kalau dongeng ya. Terus sampai sana rumah dia ngos-ngosan, intinya itu pengenalan. Awalnya tuh Pardi dan Bambang itu tidak orang-orang menebang itu. Pulang terus dia batin, kata guruku Pak Islam, kalau kudanya gundul nanti bisa bayar, aku takut. Malam hari ini hujannya deras banget. Gimana ini? Bambang juga mikir, bagaimana ini? Karakternya berbeda. Kan gemuk ya kan? Bagaimana ini? Lepas. Kalau sampai nanti lomba dongeng lepas, kok isen nggak ndelok ngene, ekspresinya pas, karakternya pas, insya Allah menang. Kalau saya jadi jurinya, karena itu pernah jadi juri lomba dongeng di mana ya, Kudus itu. Dia tak pilih yang ekspresi itu, menguasai cerita ini. Terus akhirnya benar-benar ada banjir, pagi harinya dibuka pintunya, bla disahkan terus. Sampai riset dulu TikTok misal di depan ada seorang pemuda namanya Mas Fajar. Siapa namanya? Namanya Mas Fajar, Pak Islah yang munggah di tong jam gue sampai mengikuti di tong jam dia terjebak banjir. Oh nggih ngertos. Viral nggih. Anak-anak ya tahu kan? Di atas tiang itu, di atas tiang itu. Kita menyampaikannya dengan teknik dongeng bisa. Ya Allah, bagaimana ini? Banjir bandang datang tiba-tiba tanpa mengapa. Alam sebenarnya menangis, tapi alam tidak bisa menahan kesedihannya hingga akhirnya menjadi tangis rasa. Ibu bumi wes maringi. Bisa rumput ibu. Ibu
bumi dilarani, ibu bumi kang adili. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sarang-sarang monggo. Ibu bumi wes maringi, ibu bumi dilarani, ibu bumi kang adili. Yo, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi yuk. Ibu bumi wes maringi, ibu bumi dilarani, ibu bumi adili. La ilaha illallah. Sini. Iya. Ibu bumi ini sudah memberikan Ama, Alka. kita udara segar dari dedaunan-dedaunan, pepohonan yang menjaga air, mengisap air biar nggak banjir, sudah memberikan suatu banyak hasil tanam dari bumi ini, tanam Rumahnya Mbak banyak. Yanti sampai Tapi cepet, bumi Mbak Yanti. dilarani, Ibu mau disakiti, ke rumah Mbak Yanti cepet. ditaruh di tebang. Akhirnya ibu bumi sehingga atas izin Allah sedih asli ibu bumi Aja. sedih. Gambar aja Ibu. Nah, Mas Fajar, tolong, tahu cagar ini kan? Alka. Cagar. Iya, ngomong ini beton kan? Ini Manut, kalau belum manut. sempurna kan masih belum bisa kayak gini ya saya. Mau duduk di sini. Ini. Lihat kayak mbak-mbak yang Bayangkan ada kakak-kakak umur 18 tahun gini, megangin cagar, atas cor-cornya ada kawatnya itu kan? Ada kawat. Ini. Coba praktek ini. Andong, ya kan latihan dong, lalu kan, kamu tahu nggak kalian? Banjir bandangnya itu mengelepkan ini, mengelepkan itu apa? menenggelamkan. Bermeter-meter, kelep sampai agak ke atas, itu berjam-jam. Pertama ditolong temannya, dikasih tali, tangkap tali ini, 3, 2, 1, tangkap tali ini. Nah kalau saya bilang 3, 2, 1, nirukan saya. Tangkap tali ini, 3, 2, 1. Tangkap tali ini. Ya, apa yang menangkapnya? Sementara arus semakin kencang. Tali itu pun putus. Terus masih berenang. Akhirnya dia menyekel. Menyekel itu apa? Memegangi cagak tiang ini. Naik ke atas. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 1. Tangannya sampai api itu. Sampai selalu jos ki, jadi jos kabeh. Yo 1, 2. Bayangkan, kita itu membayangkan kalau kita mendongeng, kita itu jadi bagian dari dongeng ini. Ingat-ingat. Kalau kita mendongeng ya, sedang menyampaikan dongeng, kita jadi bagian dari ceri, naik ke atas sampai berdiri selama 7 jam. Selama 7 jam kan lemes ya. Jadi apa mau lemes? Selama 3, 2, 1. Jadi nomboran. Kalau dia terjun itu wis kenter, sangat serapnya. Akhirnya ada yang nolong, emak-emak di atas lantai 2. Ya Allah, piye ya Allah. Akhirnya mengambil kabel-kabel ini karena lampu mati, listrik mati, dipedulikan. Akhirnya dilemparkan seorang laki-laki. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3. Kabel ini buat nguat apa sih? Kalian tahu Menyeberangi jembatan. Apa? Menyeberangi. Ninja Hattori. Tahu Ninja Hattori? Apa? Benteng Takeshi atau permainan yang ninja, pokoknya permainan masa gitu loh ya. Gini loh. Flying Fox, lah itu dilempar. Serang. Ninja Warrior. Akhirnya tali ini dipegangkan. Tali dipegang sebenarnya arus ini semakin kencang. Wah,
Ini Mas Alka ya, harusnya kencang banget Mas Alka ini buat tekno ini. Kayak no, sampean menjadi Mas Fajar di Bali ini. Sampai pegang gini, coba pegang, 3, 2, 1. Berapa kali ada air? Terus, aduh, 8 sampai bisa kurang di atas genteng terus. Masya Allah, itu masih hujan gerimis-gerimis. Akhirnya masuk dalam rumah dan di sana teman-teman banjir besar itu banyak kehilangan jiwa. Kira-kira berapa? Berapa puluh? Berapa ratus? 1000 lebih. 1000 lebih guys. Ini Pak Isla ini yang update, nanti beliau bisa cerita langsung. Pak Isla ini langsung kontak dengan orang di sana temannya yang rumahnya hilang, ya kan? Ijazahnya, foto-fotonya, hilang kabeh, tapi masih semangat mengejar. Jenjang. Apa misalnya? Itu cerita dari Karo. Ekspresi ini sampai lihat Karo ini ekspresi. Yang meledak-ledak nasi dia berdiri selama 7 jam. Lemes. Lanjut lagi ceritanya naik turun sesuai rasa gitu ya Cak. Rasa. Ada yang ibu-ibu sangat menyedihkan. Ada ibu-ibu yang sangat menyedihkan. Ada ibu-ibu yang sangat menyedihkan. Mengorbankan dirinya. Untuk anak ketiganya. Bayinya anaknya masih kecil itu tak ditaruh di ember. Tahu Gus? Sampai ambil sama ibunya. Dan itu tenggelam sedih. Sedih banget. Gue harus cerita biar nanti kalian di rumah tambah semangat teman-teman. Ya Allah, kalau ini ada sana ini ujungnya udah semangat. Jadi sama tuh Gusti Allah ada nih. Ono nggih nggih. Semangat sih nang kita. Wes Aceh itu pura-pura dia parah banget. Sing nak sosmed itu berapa persen yang terus di sana kayak kota zombie gitu. Kayak kota zombie. Kami yang ngeri banget, akses terputus. Orang mau memberikan apa itu Cak? Sumbangan jalan 30 km. Waktu saya Ustaz Saleh bilang. Dan seperti itu dan itu nanti bisa disambung lagi bersama Pak Isi. Tepuk tangan untuk teman-teman. Ini waktunya sampai kapan? Ini masih bisa. Waktu lanjut jadi Soalnya jam 8. oh, jam 8, dia. Tapi pulau di tengah karena kan malam nih, misalnya sore apa sih akan agak panjang nih malam saja jalan malam. Saya santai, karena saya membenci anak-anak ini. Apa tadi benci nak? Tidak apa-apa, wes aku mulai untuk ini nggak apa-apa. Untuk kalian Kalian nak. santai. Tidur sini. Makanya tinggal sini. Nanti aja terus buat misalnya. Gitu cara. Jam itu ya sholat bisa. Kota zombie. Kota zombie. Jadi misalnya kayak kota zombie, orang-orang pada kelaparan, nggak ada yang dimakan, ya nggak ada yang dimakan. Mau makan kayak caranya? Ya kayaknya banyu tapi banyu lo. Mau minum pakai lumpur, masak pun pakai lumpur, masak beras lo dia. Minumnya air banjir. Sampai ada penjara, tahu penjara nggak? Indomaret yang dibobol sih. Semua zombie itu nana lo. Wah, kelaparan. Wah, Pak Aron sama Pak Islam masih kuat. Wah, Pak Islam. Aron masih 17 tahun. Nah, sama-sama sudah. ya, tua usia dari masa-masa tidak ya sama-sama tinggal di Aron. Nah, gitu Cak ya. Aku cerita. Kalau debok pertanyaan ya, sesuatu apa? Pendungnya ini Nah, tak kasih tahu. Aron ini bukan orang spesial. Aron ini enggak orang tapi biasa. Cuman Karo itu bertahan pendongeng selama 10 tahun. Diulang. Terus. Diulang 3, 2, 1. Diulang. Tadi sebelum dia diulang terus. Yo materi ngono, guyone ngono. Pak Isla yo wis iso dadi pendongeng. Guris malah sudah tampil di pendongeng.
ngerti jati dirine awake, menaruh langsung fakot karo fakot lho, apa bakal ngerti pangeranmu. Jarine Mbah Nom, ayam, jarine Mbah Nom. Kowe ku sing mbok senengi apa cah? Iso dadi Pak Polisi. Pelajari tukar polisi kedokteran, belajar ini. Wes, kowe mulai tenanan sampai ora ana sing iso nggari kowe. Kowe nak wis iso kaya ngono, terus maestro, Pak Islam jadi guru iso menginspirasi, diplom kepenanan, manfaat kuat. Dekat dengan Tuhan tahu, oh ini yang kebiasaan kita ini, skill kita ini itu adalah gift. Apa? Gift. Apa? Gift itu adalah pemberian dari anugerah. Paras kalau pangeranmu. Ikat gitu ya. Itu. Iya. Gitu kan ceritanya. Kerja. Nah besok karo tanggal 18 ini isi acara dongeng di Kampung Kendeng. Pegunungan Kendeng sebujur acara. Kendeng ancaman seperti Aceh. Doakan yang baik. Kalau Kendeng banjir longsor, air sampai kena sini. Kendeng itu menggujur dari mati. Kemarin Kak Arno itu ketemu Kang Gun Reno. Bulan saya itu seharian penuh. Beliau kemarin yang dipanggil Kapolda, tak tanya. Kemarin pun kan dipanggil Kapolda. Terus direspon beres kan. Kenal dulu. Terus Kak. Jadi ada yang namanya tokoh namanya Pak Gun Retno. Kang Gun Retno. Kang Gun ini adalah tokoh yang menolak pabrik semen. Menolak pabrik semen di Pati. Kalau Pati dibangun pabrik semen ini wes hancur kabeh lingkungannya. Beliau ditolak dan beliau mendapatkan petisi 200.000 petisi internasional. Beliau diundang di Jerman dan sebagainya. Perang semen, beliau nggak tolak tapi beliau belajar. Ini ceritanya domo, jadi ngobrol kalau Pak Islam kalau ngomong. Ceritanya domo. Saya tanya, beliau tapi panggil Kapolda misalnya. Gara-gara beliau itu nyegat wong tambang dong. Ini tambangnya piye sing jelas, ini bosnya sopo, tanpa kayak gitu kan. Terus malah yang Kangkun ini diarani mengganggu, diarani menghalangi, dilaporkan. Akhirnya langsung dipanggil Kapolda Semarang. Diinterogasi di sebuah ruangan, diberi 20 pertanyaan. Anaknya bagus dulu, putrinya bagus dulu. Mbak Ina ya? Mbak Ina, itu nelpon Kangkun dulu. Kang, Bapak itu ditangkap ini Kang. Mau santai aman aja, Mbak. Yo balik Pak Mahfud MD dan sebagainya. Pada support semua. Kang Gun Retno, Pak Gun nanti sampai harus di rumah bersih. Pak Gun Retno sedulur sikap sama kayak gitu. Nah beliau banyak pengacara yang menantang. Kancani. Aku dikancani anak bojoku. Wah, misalnya kalau acara Pak Islam, aku dikancani anak bojoku aja. Jadi Kang Gun Retno dalam sejarah ini lah. Dipanggil itu dikandani anak bojone aku pakaian adat kira-kira panggil terus anak bojone yo putune terus dikasih 20 pertanyaan bisa jawab gak kira-kira dan ada pertanyaan ini kan terima sadar kan lah malah tak tanya balik alasan Anda memberi pertanyaan saya itu apa dasarnya ngono diwale malah berarti pertanyaannya saya salah itu Kang Gun itu udah pernah debat dengan apa Pak Ganjar itu beliau luar biasa, pernah ke Aceh juga tak share video belum juga apa sudah ya beliau itu habis ngisi acara di Jakarta kan ketemu orang jadi yang namanya Mas Bro yang bilang saya itu dipanggil itu saya kemarin kan ngobrol ada lama 3 hari itu sama teman-teman di Pak itu ada acara nah ini Pak Gun Retno itu sampai ke Aceh sampai ke beliau itu nggak sekolah formal tapi bisa kemana-mana sampai ke Jerman sampai ngisi kuliah kan di Malang beliau itu ngisi para pendeta se-Asia loh itu nggak sekolah kan pokoknya belajar terus tahu terus kayak gitu kan akhirnya habis ngisi itu dapat honor kan beliau pergi ke Aceh di Aceh itu disuruh memberi wejangan nasihat nasihat pada para petani ojo dol sawahmu, ojo dol lahanmu 321 tapi yang ngajari hari ojo dol sawahmu, ojo dol lahanmu yuk ojo dol sawahmu, ojo dol lahanmu sampai terus akhirnya benar kan ada 3 titik tapi hanya 1 titik soalnya di sana itu dia ketemu gerakan Aceh
Terus di sini juga ada tentara, tapi di jaketnya bajunya luar itu tulisannya itu semen Indonesia, semen apa semen Gresik, pokoknya itu semen. Gitu. Akhirnya beliau juga wes ngarep lautan, bedil, odongi bedil ini. Dan kita juga yang ngajak beliau itu juga keluarganya ada yang tentara, ditawari, Kang, saya punya 10.000 tentara itu kalau bisa pimpin. Wah, ini nak dipimpin ini sudah di perang saudara. Dan akhirnya beliau lebih memilih untuk tidak ada kekisruhan. Beliau pulang, harusnya 3 titik tapi 1 titik pulang. Terus dikandani. Dan akhirnya itu Gus, bagian pusat apa itu? Pabrik semen. Ya istilah yang ngurusi semen-semen Indonesia ditelepon beliau itu. Ditelepon manajernya atau J-nya atau apa itu intinya. Dan di Aceh itu nggak jadi ada pembangunan pabrik semen. Oh, sampai segitunya. Sampai segitu. Beliau itu Orang Pati. Bisa berpengaruh Bisa signifikan. bahkan orang Bupati Kendal atau Pekalongan lah, beliau cerita saya, teman saya yang cerita itu, mas, aku kok, maksudnya aku itu pengen gue masyarakat yang kayak gue ini, dan dengan orang yang jaga pegunungan Kendal. Anak-anak Kendal sana itu namanya Wiji, itu anak-anak kayak kalian itu nggak sekolah, tidak sekolah tapi belajar. Mencintai budaya, mencintai alam, dijaga beneran. Mau ada yang datang untuk merusak, ani. Jadi beliau ancamannya banyak, semuanya juga banyak. Itu tak. Makanya alam itu penting. Kita nyambung lagi ke Pak Islam. Kalau pegunungan Kapur ini enggak? Yang panjang itu kan? Itu kalau beliau itu dari Madura itu. Pegunungan Kapur itu sebenarnya panjang itu. Kapur itu, kendeng itu. Kalau itu rusak, jaruk banjir di saya Madura. Oh, Manjangnya. Iya betul. Karena dari Jombang, Iya, betul kan? Bojonegoro. Ya. Yang dari Madura itu berarti dulu selama kan nggak ada awalnya. Ya, Allah alam lah itu Dari istilahnya. Madura. Iya. Jadi pokoknya memanjang sampai timur lah gitu Iya intinya. sampai Surabaya, sampai Mojokerto Oke, Surabaya. nah gitu. Dia itu cari sendiri nanti. Nanti itu tuh kalau nggak ada beliau-beliau di sana yang wis tak ceritanya tentang Hiu Pakti. Ini tentang penghijauan anak-anak biar cinta alam, geng. Jadi suatu ketika Kang Gun ini menolak pabrik semen di daerah Pati terutama. Ditolak tenang. Beliau jualan kaki sambil nyanyi Ibu Bumi, wes maringi, Ibu Bumi, dilarani, Ibu Bumi, Kang Adi, kira gini ngomong kami. Terus setelah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu Bumi wes maringi, Ibu. Kakaknya gini. Saya pernah belajar psikologis public speaking di Jakarta. Ini itu artinya memberi, ngasih insight. Ya. Bukan. Yo. Ibu Bumi wes maringi, Ibu Bumi dilarani, Ibu Bumi kalah pilih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliau jalan kaki nggak hanya sedulur sikap Samin, tapi orang-orang NU yang tergabung kayak gitu, warga masyarakat jalan sampai di depan istana. Waktu itu presidennya Pak John. Ini disclaimer, mohon maaf kalau saya salah, tolong dibenarkan ya saudara-saudara. Direkam mohon. Ya, direkam. Apa? Itu paling Lebih lagi jelas ya. Ya, itu mohon maaf. Soalnya aku ketemu Kanggun langsung ya. Ketemu Kanggun langsung dan beliau cerita di sana itu pas di depan itu kan pabrik bukan istana gitu, di depan istana. Itu mereka demonya itu ngecor kaki. Bayangno, awan-awan panas-panas sikilmu bocor ini. Set dicor saya. Ini loh. Dicor. Akhirnya beliau itu ketemu presiden. Nah, wes dikabulke presiden, ketemu presiden Pak Jokowi, foto-foto, pulang dari sana. Seorang yang bernama Hiu Pakti ini kondisinya melemah. 3, 2, 1. Seorang yang bernama Hiu Pakti ini kondisinya melemah dan hingga akhirnya qadarullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yo Pak iki warga, ora tergabung dalam golongannya sedulur sikap sami. Saya ketemu suaminya langsung, namanya Pak Abdul Rosak. Ketemu waktu acara di sana ngobrol. Yo Pak ini itu wafat, meninggal. Akhirnya gimana? Kang Gun, siapa tadi? Kang Gun, Pak Gun Rendo yang ngajak itu untuk mudi. Tapi suaminya enggak apa-apa, Pak, enggak apa-apa. Terus malah diwakafkan tanah. Akhirnya di sana dibikin langgar, namanya langgar Yupati. Langgar apik, kayu tingkat. Ada langgar namanya langgar Yupati. Dikenang perjuangannya. Itu untuk memperjuangkan kendeng loh kan, pegunungan biar orang ambrol berak banjir ini. Belum Selamat juga terhadap Semarang juga. Ngeri apa batan? Ngeri apa batan? 3, 2, 1. Weh Ustaz sampean, ngeri apa batan? Iso ya saya. Ngeri apa batan? Jadi untuk menguatkan perkataan ini bisa sampai 3 kali. Sedih apa tidak? Ngeri apa batan? Berani apa tidak? Berani apa tidak? Berani apa tidak? Wes ngono saya. Berani apa tidak? Ngeri apa batan? Ya ngeri kan. Tapi zaman ini sampean tenangnya dibekali ilmu. Sampean mondok nak kene iki ogaru. Sampean mondok alis ini. Sampean mondok nak kene iki 3, 2, 1. Sampean mondok nak kene iki ya rugi. Nek gone betul diajari kegondelan karo selendangnya Rasul. Insyaallah aman, selamat. Amin Allahumma. Amin. Sampai iso njogo dhewe dadi pemimpin-pemimpin sing amanah generasi emas Indonesia iki salah siji saka alumni Baitul Mukminin. Amin Allahumma.